sebagai dasar jiwa berbudaya yang Islam, ilmu pengetahuan yang luas, berwawasan lingkungan, dengan semangat persatuan, song-song masa depan. Dari cita-cita gemilang untuk Indonesia, kami siswa-siswi berjanji berjuang sepenuh hati, berbakti dan menjunjung tinggi SMP Negeri 35 Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Ani. Bu Ani mau mendengarkan suara semangat dari anak-anak. Selamat pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat, NKRI harga mati. Wah, wah, wah. Apa kabar anak-anak Bu Ani hari ini? Apakah dalam keadaan sehat semuanya? Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan sehat. Ingat, dalam kondisi seperti ini kalian harus bisa menjaga kondisi kesehatan kalian. Yang utama adalah kalian harus ingat 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi kalian menghindarkan dari kerumunan-kerumunan yang ada di lingkungan kalian. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengabsen dari setiap siswa, tapi dengan absennya itu Bu Ani akan melihat dari tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Jadi tugasnya itu nanti terlihat siapa yang hadir atau tidak hadir dari tugas yang kalian kumpulkan kepada Bu Ani. Sebelum memulai pelajaran, kalian menyanyikan lagu nasional, ya, dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Ada yang tahu lagunya? Oke, kita sama-sama menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Siap. Terima kasih yang sudah ikut menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Untuk sebelum memulai pembelajaran ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada materi hari ini. Yang pertama adalah mendeskripsikan keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, mendeskripsikan keberagaman suku dalam masyarakat Indonesia. Keempat, kalian bisa menyusun laporan hasil telaah keberagaman suku, agama, dan kepercayaan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, kalian bisa menyajikan laporan hasil telaah keberagaman suku, agama, dan kepercayaan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu tujuan yang harus kalian setelah pembelajaran ini kalian bisa memahaminya. Kemudian selanjutnya kalian bisa melihat dari gambar yang Ibu punya di sini. Nanti kalian lihat. Jadi kamu bisa menebak gambar apakah ini, ya. Oke, ini gambar apa? Ayo tebak. Ini marilah kita lihat beberapa gambar di bawah ini. Kamu lihat di sini ada suku apa? Ya, betul. Di sini adalah ada gambar suku Dayak. Ya, ya, oke. Kemudian
Siapa lagi yang bisa menebak? Nah, ini ada gambar apa? Ya, benar. Di sini adalah ada gambar dari suku Bali. Kalian bisa lihat di sini. Nah, kemudian di sini juga ada gambar orang sedang bersembahyang. Kalian bisa tebak di sini adalah beragama apakah dia? Coba, siapa yang bisa tebak? Oke, iya benar. Itu adalah gambar dari agama Hindu. Dia ada beberapa orang melakukan atau sembahyang di tempat agamanya tersebut atau di agama Hindu apa? Kamu bisa tahu. Kemudian setelah kamu lihat gambar tadi, ada suku Dayak, ada Bali, kemudian ada Hindu, ya. Kalian bisa tahu kita ini sedang membahas tentang materi apa? Ya, siapa yang tahu? Ya, benar. Kita akan membahas pada hari ini adalah tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dari materi itu ada yang namanya keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Itu poin yang pertama yang harus kita pelajari hari ini. Di sini dikatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri dari 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas wilayah negara berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki di Indonesia. Jadi Indonesia benar-benar memiliki banyak sekali provinsi, ada 34. Ya, kemudian keberagaman, apa sih keberagaman itu? Mungkin kalian punya persepsi, oh keberagaman ini gitu, seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Kemudian, apa sih pengertian keberagaman suku? Keberagaman suku adalah suku bangsa, itu juga sering disebut etnik, ya. Suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul, kemudian tempat asal serta kebudayaan. Jadi itu ciri-ciri yang harus dimiliki dari suku tersebut. Jadi nggak semuanya sama. Jadi terlihat dari ciri-ciri itu ada usul-usul, tempat asal serta kebudayaan. Kemudian ada yang namanya ciri-ciri keberagaman suku. Tadi sudah dibahas dari yang tadi di awal bahwa ada yang namanya ciri-ciri keberagaman suku. Nah, ciri-ciri yang mendasar itu apa? Yang ada dalam suku. Jadi satu persatu suku itu tidak semua sama. Jadi yang menciri-cirikannya adalah satu, bahasa daerah. Yang kedua, adat istiadat. Yang ketiga, sistem keberabatan. Yang keempat, kesenian daerah. Dan yang kelima adalah tempat asal. Jadi tidak semuanya sama. Misal ada suku Sunda. Nah, dari itu bahasa daerahnya apa? Nggak mungkin kan suku Sunda bahasa daerahnya Jawa, seperti itu. Kemudian adat istiadatnya seperti apa? Kemudian lagi sistem kekerabatannya, keseniannya, baju daerahnya, seperti itu. Jadi dibedakan dari ciri-ciri tersebut, ya. Nah, di sini dikatakan ada beberapa suku bangsa di Indonesia, asal daerah tempat tinggal antara lain. Karena kita banyak sekali ya suku yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Sumatera, Pulau Sumatera. Ya, itu Pulau Sumatera itu terdapat suku apa aja? Coba, yang siapa yang tahu? Itu ada Aceh, suku Gayo,
Alas, Batak, Minangkabau, Melayu, seperti itu. Jadi itu dari suku atau Pulau Sumatera, terdapat pada suku-suku yang tadi Bu bacakan. Yang kedua, di Pulau Jawa terdapat ada suku Jawa, suku Sunda, Baduy, kemudian lagi ada Samin. Nah, itu yang terdapat pada Pulau Jawa. Kemudian di Kalimantan ada suku Dayak. Di Sulawesi ada suku Bugis, ada Manado, ada Gorontalo, kemudian juga ada Makassar. Itu yang terdapat pada Sulawesi atau suku Sulawesi. Yang berikutnya Maluku. Dari Maluku itu ada Ambon, ada Sangir, ada Taulat, dan ada Ternate. Kemudian di Bali ada di Bali dan Nusa Tenggara itu ada Bali, Lombok, Bima, dan Timur. Kemudian dari Papua. Di Papua itu ada suku Asmat dan Dani. Itu adalah berbagai macam dari suku-suku yang ada di Indonesia. Jadi banyak sekali, karena memang negara Indonesia itu negara paling kaya. Dia memiliki banyak keberagaman. Salah satu yang tadi Bu bacakan adalah keberagaman suku, ya. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya keberagaman agama. Kalian tahu pasti bahwa di negara kita itu banyak sekali agamanya atau beragam agamanya, macam-macam. Yang kalian tahu ada berapa agamanya? Pertama apa? Islam. Kedua, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu. Satu lagi apa? Konghucu. Jadi ada Konghucu, ya. Jadi ada 6. Ini adalah 6 agama yang diakui di Indonesia. Ada 6. Satu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian di sini ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi Selatan abad ke-13. Jadi itu ada macam-macam dari sejarahnya. Kemudian ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Kemudian kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran Kristen dan Katolik, sedangkan pedagang Cina menganut agama Konghucu. Jadi itu yang membawa keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada keberagaman ras. Keberagaman ras berasal dari bahasa Rej, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras. Dengan ciri-ciri fisik itu seperti apa? Warna kulit, warna dan bentuk rambut, kemudian bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri-ciri fisik lainnya. Jadi itu yang membedakan dari keberagaman ras. Ada yang matanya sipit, ada yang kulitnya hitam, rambutnya keribau-keribau. Nah, itu termasuk ras apa? Apakah monoloid ataukah ras yang lain, seperti itu. Jadi itu keberagaman ras. Kemudian yang terakhir adalah keberagaman antar golongan. Di mana di sini dalam sosiologi ada lapisan masyarakat disebut stratifikasi sosial atau disebut juga kelas sosial. Ada berperbedaan kelas dalam lapisan masyarakat yang menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Ada kelas tinggi, ada kelas rendah, kemudian ada kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. Keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, tanah air Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri-ciri bangsa Indonesia harus dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan. Jadi kalau misalkan kita menemukan perbedaan, misalkan si A orang tuanya pekerjaannya seperti ini, si B orang tuanya pekerjaan seperti ini, ya, kita tidak boleh membedakan. Kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, seperti itu, ya. Jadi itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus satu kesatuan, karena kita memiliki simbol adalah Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu. Dari itu kamu bisa lihat
buku paket yang ada kamu pegang itu adalah di halaman 87. Di situ ada tentang keberagaman suku dan keberagaman agama. Ya, kamu bisa lihat di situ. Kamu lihat bukunya, buku paketnya di halaman 87. Ya, dilihat di situ. Ada soal-soal yang harus kamu kerjakan. Jadi dilihat, tadi sudah Ibu jelaskan dari keberagaman suku, keberagaman agama, ras, dan keberagaman antar golongan. Jadi kamu bisa buka, kamu cari keberagaman apa yang kamu sudah tahu. Kemudian setelah kamu sudah menyelesaikan atau mengerjakan tugas itu, kamu bisa mencari hasil dari laporan informasi yang sudah kamu kerjakan tadi, ya, tugas-tugas yang tadi yang sudah Ibu Ani kasih. Nah, sebagai penutup, Ibu hanya untuk menyampaikan atau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini tentang pembelajaran keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ibu akan memberikan tugas, ya, kamu membaca materi selanjutnya tentang arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kamu membaca materi selanjutnya dari apa yang sudah Bu Ani jelaskan, dari yang poin keberagaman suku, agama, ras, dan keberagaman antar golongan. Nanti kamu bisa baca kembali, udah Bu Ani kasih tugas. Nah, tugasnya nanti Bu Ani tunggu hasil laporannya melalui WA. Ya, nanti foto kamu kirimkan itu sebagai hasil bahwa kamu mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.